Selamat datang di profil Kabupaten Serang. Dengan terbentuknya Provinsi Banten pada tahun 2000, maka secara resmi merupakan salah satu dari 8 kabupaten atau kota di Provinsi Banten. Terjadi pemekaran pada tanggal 10 Agustus tahun 2007 menjadi 2 daerah otonom, yaitu Kabupaten Serang dan Kota Serang. Secara administratif, Kabupaten Serang terdiri dari 29 kecamatan dengan 326 desa. Hari jadi Kabupaten Serang diperingati setiap tanggal 8 Oktober dilatar belakangi penobatan Sabah Kingking dengan gelar Maulana Hasanuddin sebagai pemimpin yang mengislamkan Banten yang diselenggarakan pada tanggal 1 Muharram 933 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 1526 Masehi. Dengan dilalui jalan tol Jakarta Merak, menjadikan posisi geografis Kabupaten Serang cukup strategis. Di samping itu, Kabupaten Serang juga sebagai daerah alternatif, sebagai penyangga ibu kota negara, juga dapat dicapai melalui jalur kereta api. Kabupaten Serang dengan luas 1456,35 km persegi yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan Kota Serang di sebelah utara, dengan Kabupaten Tangerang di sebelah timur, dengan Kabupaten Lebak dan Pandeglang di sebelah selatan, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kota Cilegon dan Selat Sunda. Kabupaten Serang, salah satu kabupaten di Provinsi Banten, memiliki sumber daya alam yang merupakan daya tarik bagi investasi di sektor-sektor produktif. Selain itu, Kabupaten Serang memiliki kekayaan kebudayaan dan peninggalan sejarah yang dapat dijadikan tujuan tempat pariwisata. Kabupaten Serang memiliki objek dan pariwisata di antaranya wisata alam, wisata budaya, wisata ziarah maupun wisata bahari. Keanekaragaman wisata tersebut, Kabupaten Serang menjadi tujuan destinasi wisata, baik oleh wisatawan lokal ataupun mancanegara. Masyarakat Kabupaten Serang sendiri memiliki sifat-sifat religius, kekeluargaan, dan kegotong royongan yang cukup kental. Kita mulai perjalanan menyusuri tempat-tempat pariwisata dan sektor-sektor produktif lainnya di Kabupaten Serang. Trip Anyer Cinangka meliputi Kecamatan Anyer, Cinangka, dan Padarincang. Di Kecamatan Anyer terdapat gugusan pantai-pantai yang indah dengan pasir putih yang halus dan bersih menjadikan Pantai Anyer tujuan wisata favorit para wisatawan. Titik 0 km Mercusuar Anyer yang berlokasi di Bojong merupakan titik 0 dari pembangunan Jalan Raya Anyer Panarukan dan merupakan ikon dari wisata Pantai Anyer selain Pantai Karangbolong, Pantai Pasir Putih, Pantai Sambolo, dan masih banyak pantai-pantai lainnya. Selain itu, fasilitas di Pantai Anyer juga sangat lengkap. Selain penginapan atau villa, hotel-hotel ternama pun tersedia di Pantai Anyer. Pengunjung pun dimanjakan dengan aneka kuliner seperti ikan bakar, kepiting, udang, dan aneka seafood lainnya. Sebagai kawasan pantai, otomatis Anyer juga menjadi sentra industri kerajinan kerang yang menjadikan salah satu cenderamata khas Pantai Anyer. Pulau Sangiang adalah sebuah pulau kecil yang mempunyai pemandangan sangat indah dan termasuk dalam Kecamatan Anyer. Di Pulau Sangiang, para wisatawan dapat melakukan lintas alam, mendaki gunung, memotret, bersepeda, berkemah, dan menikmati panorama alam pantai. Para wisatawan juga dapat melakukan scuba diving, snorkeling, menikmati keindahan terumbu karang, banana boat, jet ski, melihat sunset dan sunrise, juga memancing. Di Kecamatan Cinangka,
kita masih bisa menikmati wisata pantai yang berada di gugusan Pantai Anyar. Dan di pantai ini juga akan dibangun Masjid Terapung Banten. Kita juga bisa melakukan wisata air terjun, hiking, dan wisata petualang di kawasan curug atau air terjun, antara lain Curug Betung dan Curug Lawang. Di kawasan Kecamatan Padarincang, kita akan menemukan lebih banyak curug, antara lain Curug Cigumawang, Curug Doong, Curug Kotak, Curug Cihujan, pemandian air panas Batu Kuwung, dan pemandian Cirahap. Trip pesisir Bojonegara Pulau Ampel meliputi Kecamatan Pulau Ampel, Bojonegara, Kramat Watu, dan Waringin Kurung. Di Kecamatan Pulau Ampel merupakan daerah penghasil teri nasi. Penduduknya banyak yang bekerja sebagai nelayan pengolah rumput laut yang kemudian diolah menjadi dodol rumput laut dan sebagainya. Di sektor pertanian dan perkebunan, penduduk Pulau Ampel menghasilkan cabai, terong, timun, dan melon secara rutin. Selanjutnya, kita ke Kecamatan Bojonegara, yang merupakan kawasan industri dan pergudangan Serang Barat. Kawasan industri Jababeka juga terdapat di Bojonegara, yang cukup banyak menyerap tenaga kerja warga sekitar. Serta Pelabuhan Bojonegara yang menjadi salah satu akses moda transportasi laut untuk menunjang kawasan industri Serang Barat. Terdapat satu tempat wisata ziarah yang cukup terkenal di kawasan Bojonegara, yaitu wisata ziarah Gunung Santri. Di Kecamatan Kramat Watu, terdapat sebuah danau yang merupakan peninggalan sejarah Kesultanan Banten, yaitu Danau Tasikardi. Selain Danau Tasikardi, ada Taman Rekreasi Wulandira, dengan atraksi utama danau yang dilengkapi dengan berbagai sarana rekreasi keluarga dan fasilitas hiburan anak-anak serta panggung terbuka. Wulandira sering digunakan untuk perkemahan dan outbound oleh kegiatan sekolah. Ada Gunung Pinang merupakan kawasan perhutani yang kemudian dijadikan daerah wanawisata milik KPH Banten. Setiap akhir pekan dan hari libur, trek Gunung Pinang selalu ramai oleh pecinta olahraga sepeda gunung. Menuju wisata ziarah Sumur 17 yang terletak di Desa Kramat Watu yang memiliki 17 sumur dalam satu lokasi di bawah pohon beringin tua. Trip Palka, Mancak, Gunung Sari meliputi Kecamatan Mancak, Gunung Sari, Pabuaran, Ciomas, dan Baros. Objek wisata unggulan Kecamatan Mancak adalah Lembah Bukit Hijau dan Rawa Danau. Sesuai dengan namanya, wahana rekreasi ini identik dengan warna hijau dan penghijauan. Sedangkan Rawa Danau adalah salah satu cagar alam hutan air tawar terbesar yang ada di Pulau Jawa. Luasnya mencapai 2.000 hektar dan panjang yang mencapai sekitar 10 km, menjadikan cagar alam ini menjadi salah satu destinasi menarik untuk dikunjungi. Kecamatan Gunung Sari merupakan kawasan yang menjadi sentra pembuatan emping karena didukung oleh bahan baku yang melimpah. Sepanjang kawasan Gunung Sari tumbuh pohon melinjo yang merupakan bahan baku pembuatan emping. Kecamatan Ciomas, golok Ciomas merupakan salah satu senjata khas yang berasal dari Banten. Dalam proses pembuatannya membutuhkan ritual khusus dan juga alat khusus yang merupakan warisan turun-temurun. Golok Ciomas terbesar di dunia dengan berat lebih kurang 2.000 kg dan panjang 8 meter masuk catatan rekor muri. Objek wisata Kecamatan Ciomas, wisata alam Curug Sawer, objek wisata ziarah Batu Kereta, dan pemandian Cikarelek. Ciomas juga menjadi salah satu lumbung padi di Kabupaten Serang. Kecamatan Baros
memiliki sentra industri kerajinan pisau Sukamenak dengan hasil kerajinan yang unik dan berkualitas, serta banyak dijual di kawasan wisata di Provinsi Banten. Di Kecamatan Baros, terdapat wisata Batu Lingga Menhir yang letaknya tersebar di tengah persawahan penduduk. Jumlah menhir seluruhnya ada 7 buah dengan ukuran berbeda-beda. Di Kecamatan Baros, terdapat wisata kuliner yang khas yaitu durian jatohan Haji Arif. Di sini tersedia aneka jenis durian lokal dengan kualitas super, serta menjual aneka olahan dari bahan baku buah durian. Trip Petir Pamarayan meliputi Kecamatan Petir, Cikesal, Pamarayan, dan Bandung. Di Kecamatan Petir terdapat sentra industri kerajinan tas Kadugenep. Di sini dihasilkan bermacam-macam tas yang kualitas sedang sampai dengan kualitas ekspor. Kecamatan Cikesal. Kecamatan Cikesal juga terdapat industri kerajinan tas, sepatu, sandal, dompet, kasur, batik, anyaman, golok, dan lain sebagainya. Kecamatan Pamarayan terkenal karena Bendungan Pamarayan yang sekarang diberi nama Bendungan Baru Gerak Pamarayan. Dibangun pada tahun 1997, merupakan pengganti dari bendung lama yang dibangun pada zaman pemerintahan Belanda. Manfaat dari bendungan ini selain sebagai saluran irigasi, bendungan ini juga menyuplai air baku industri dan rumah tangga. Pengendali banjir juga akan dikembangkan sebagai daerah ekowisata. Kecamatan Bandung. Di Kecamatan Bandung terdapat Desa Wisata Mander, Kampung Seni Yuda Asri. Di tempat ini, kita bisa menjumpai berbagai macam seni dan budaya, adat istiadat, kerajinan tangan, dan makanan khas. Kerajinan anyaman bambu di Kecamatan Bandung juga cukup terkenal karena kualitasnya dan merupakan salah satu sumber mata pencaharian masyarakat sekitar. Kecamatan Tunjung Teja merupakan salah satu sentra industri kecil pembuatan sepatu, tepatnya di Desa Kemuning. Trip Cikande Keragilan meliputi Kecamatan Jawilan, Cikande, Kibin, Keragilan, Kopo, Carenang, Binuang, dan Lebakwangi. Merupakan pusat kawasan industri Serang Timur. Ada PT Nikomas Gemilang yang memproduksi sepatu ternama. Kawasan industri modern Cikande, di mana perusahaan-perusahaan besar berskala nasional dan internasional berada di kawasan ini, menjadi motor penggerak industri di kawasan Serang Timur. Dan Interchange Cikande yang berlokasi di Desa Julang, merupakan salah satu mega proyek Kabupaten Serang. Proyek ini diharapkan dapat mengurai kemacetan di wilayah Serang Timur. Di Kecamatan Cikande, ada Situ Terate, Situ Ciherang, Situ Belungun, dan kerajinan batu fosil yang bernilai seni tinggi. Di Kecamatan Keragilan terdapat pemandian Sumur Belerang di Desa Pematang. Di Kecamatan Kibin ada situs Patapan. Di Kecamatan Carenang ada kerajinan keset. Trip Cipon Tirta meliputi Kecamatan Ciruas, Pontang, Tirtayasa, dan Tanara. Di Kecamatan Ciruas terkenal dengan sentra industri gerabah Bumi Jaya. Di sana terdapat perajin gerabah yang menjadi tujuan wisata seni kriya wisatawan asing. Kecamatan Pontang dengan luas tambak di Desa Domas telah ditetapkan menjadi kawasan penghasil ikan, khususnya ikan bandeng, dan menjadi kawasan minapolitan. Masyarakat pun mengolah hasil ikan yang melimpah tersebut menjadi aneka kuliner yang khas, seperti sate bandeng, dendeng bandeng, bontot ikan, kerupuk ikan, abon ikan, amplang, dan masih banyak kuliner hasil olahan ikan lainnya. Kecamatan Tirtayasa. Di Kecamatan Tirtayasa terdapat tempat wisata ziarah yaitu makam S.A. Tirtayasa.
dan terdapat pantai lontar yang terbentang luas. Pulau Tunda dan Pulau Pamujan yang secara administratif masuk wilayah Kecamatan Tirtayasa. Untuk menuju ke Pulau Tunda bisa ditempuh menggunakan perahu dari Pelabuhan Karangantu. Terakhir, kita menuju Kecamatan Tanara. Terdapat petilasan Syekh Nawawi Al-Bantani dan makam Pangeran Sunyararas. Kebesaran nama Syekh Nawawi Al-Bantani yang mendunia dan dikenal sebagai pengarang kitab-kitab kuning atau kitab gundul dan Masjid Kuno Syekh Nawawi menjadikan tempat ini ramai dikunjungi peziarah dari penjuru tanah air.